Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadam Afif akan presentasikan tentang interest rate risk. Saya dari kelompok 1, saya bersama Tika Ayu, Wahyu Adil, dan Farhan Azani. Yang pertama itu introduction. Di sebagian besar negara, LK melaporkan neraca mereka dengan pinjaman menggunakan akuntansi nilai buku. Metode ini mencatat nilai historis, sekuritas yang dibeli, pinjaman yang diberikan, dan kewajiban yang dijual. Pendekatan akuntansi nilai pasar mencerminkan realitas ekonomi atau nilai sebenarnya dari aset dan kewajiban jika portofolio F1 akan dilikuidasi pada harga sekuritas hari ini daripada harga ketika aset dan kewajiban awalnya dibeli atau dijual. Praktek penilaian sekuritas pada nilai pasarnya disebut sebagai penandaan ke pasar. Pada bab kedua tentang pengurangan risiko suku bunga ini akan disajikan model pengelolaan risiko suku bunga berbasis nilai pasar, model kesenjangan durasi. Berbeda dengan model repricing gap, durasi gap mempertimbangkan nilai pasar dan distribusi jatuh tempo aset dan kewajiban LK. Selanjutnya, kesenjangan durasi mempertimbangkan tingkat leverage pada neraca F1 serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas pada aset dan kewajiban. Dengan demikian, kesenjangan durasi adalah ukuran yang lebih komprehensif dari risiko suku bunga LK. Selanjutnya ini durasi A. Duration. Durasi adalah ukuran yang lebih lengkap dari sensitivitas tingkat bunga aset atau kewajiban daripada jatuh tempo karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran dari semua arus kas serta jatuh tempo aset atau kewajiban. Ini contoh soal dan jawaban. Selanjutnya duration. Secara teknis, durasi adalah waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobot. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima dari pinjaman. Dalam istilah nilai sekarang, kepentingan relatif arus kas yang tiba pada waktu T setengah tahun dan waktu T 1 tahun adalah sebagai berikut. Duration. Secara teknis, durasi adalah waktu rata-rata. Selanjutnya, duration continue. Lanjutannya artinya dalam istilah nilai sekarang, LK menerima 53,49% arus kas atas pinjaman dengan pembayaran pertama pada akhir 6 bulan atau T setengah dan 46,51% dengan pembayaran kedua pada akhir tahun atau T sama dengan 1 menurut definisi jumlah bobot arus kas atau nilai sekarang harus sama dengan 1. Sekarang kita dapat menghitung durasi atau D, waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo dari pinjaman menggunakan nilai sekarang dari arus kasnya dengan bobot D1 X1 setengah kali tambah X1 dalam kali 1 0 sama dengan 0,5349 kali setengah dan 0,4651 kali 1 sama dengan 0,7326 tahun. Selanjutnya kita dapat menghitung durasi atau durasi Macaulay untuk sekuritas pendapatan tetap yang bayar bunga setiap tahun dengan menggunakan rumus umum berikut. Untuk obligasi seperti ini rumusnya. Untuk obligasi yang membayar bunga setengah tahunan, persamaan durasi menjadi seperti ini. Selanjutnya general formula for duration. Asumsi utama dari model durasi Macaulay sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur suku bunga pasar, suku bunga adalah datar dan ketika tingkat suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya persamaan mengasumsikan tidak ada risiko default. Perhatikan bahwa penyebut persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas atau yang di pasar yang efisien akan sama dengan harga pasar saat ini. Membilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima atas sekuritas dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas tersebut.
Yang selanjutnya, duration, definisi, dan fitur. Definisinya waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pada sekuritas, elastisitas bunga dari harga sekuritas terhadap perubahan tingkat bunga kecil. Fiturnya durasi meningkat dengan jatuh tempo keamanan pendapatan tetap tetapi pada tingkat menurun. Durasi berkurang saat hasil pada keamanan meningkat, durasi berkurang seiring dengan meningkatnya pembayaran kupon atau bunga. Risk management with duration, durasi sama dengan jatuh tempo keamanan yang diimunisasi. Kesenjangan durasi digunakan oleh LK untuk mengukur dan mengelola risiko suku bunga dari keseluruhan raca. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tika Ayu. Selanjutnya, the duration of interest bearing bonus, yaitu durasi obligasi, adalah cara untuk mengukur seberapa besar kemungkinan harga obligasi akan berubah jika dan ketika suku bunga bergerak. Dalam istilah yang lebih teknis, durasi obligasi adalah mengukur resiko suku bunga. Dua cara untuk menghitung durasi obligasi, yang pertama zero coupon bond, yang kedua consul bonds. Departemen Keuangan AS telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individu dan pokok obligasi treasury reguler dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain, seperti di pasar obligasi korporasi, telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung. US T-bills, T-bills, dan surat berharga biasa diterbitkan dengan dasar diskon dan merupakan contoh tambah dari obligasi diskon. Obligasi ini dijual dengan diskon dari nilai nominal saat diterbitkan membayar nilai nominal, misalnya $1.000 pada jatuh tempo dan tidak memiliki arus kas intervensi seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Harga saat ini yang berdasarkan dibayar oleh investor untuk obligasi semacam sama dengan nilai sekarang dari pembayaran tunggal tetap nilai nominal atas obligasi yang diterima pada jatuh tempo. Di sini $1.000 atau P1.000 per 1 tambah R. Karena tidak ada arus kas yang mengintervensi seperti kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Hal berikut harus benar. Sebuah obligasi konsul membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah bahwa ia tidak pernah jatuh tempo, yaitu adalah keabadian. Namun sementara jatuh tempo secara teoritis tidak terhingga, rumus durasi obligasi konsul adalah DC sama dengan 1 tambah 1 per R. Maka durasi obligasi konsul adalah DC sama dengan 1 plus 1 tambah 1 per 0,05, yaitu sama dengan 21 years. Jadi sementara kedewasaan tidak terbatas, durasinya terbatas. Selain itu, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsul turun. Pertimbangan periode 1979 sampai 1982, ketika beberapa hasil naik menjadi 20% pada obligasi pemerintahan jangka panjang kemudian. Di sini the station, yaitu unit to prove a neutral describes with fans. Do you know your audience will agree on? Explain-nya
Our company has been sell its product in the US for 10 years, with an annual profit grown above the compensation. The compensation is the scratch chance of the third decision. The situation with a market share reading above 40%, profit growth will be limited in the US. The question that inflation ratio for the compensation should we enter to the big operation marketing. Duration and maturity, yaitu semakin lama jatuh tempo, semakin tinggi durasi dan semakin besar resiko suku bunga. Duration and compound interest, yaitu semakin rendah kupon obligasi semakin lama durasinya, karena secara proporsional lebih sedikit pembayaran yang diterima sebelum jatuh tempo akhir. Semakin tinggi kupon obligasi, semakin pendek durasinya, karena secara proporsional lebih banyak pembayaran diterima sebelum jatuh tempo akhir. Duration and yield, yaitu jika kupon dan hasil sama, durasi meningkat seiring waktu yang tersisa hingga jatuh tempo. Jika jatuh tempo dan hasil sama, durasi meningkat dengan kupon yang lebih rendah. Jika kupon dan jatuh tempo sama, durasi meningkat dengan hasil yang lebih rendah. Selain menjadi ukuran umur rata-rata dalam pengertian arus kas dari suatu aset atau liabilitas, durasi juga merupakan ukuran langsung dari sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas dari aset atau liabilitas. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik D, semakin sensitif harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Persamaan berikut menunjukkan bahwa harga saat ini dari obligasi yang bayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang saat kupon pembayaran pokok obligasi. Kami ingin mengetahui bagaimana harga obligasi P perubahan ketika imbal hasil atau R naik. Kita tahu bahwa harga obligasi turun, tetapi kita ingin mendapatkan ukuran dari ukuran penurun, yaitu tingkat sensitivitas harga. Mengambil keturunan dari harga obligasi P sehubung dengan hasil hingga jatuh tempo R, kita dapat menunjukkan bahwa interpretasi ekonomi dari persamaan 4 adalah bahwa angka D elastisitas bunga atau sensitivitas harga sekuritas terhadap perubahan tingkat bunga yang kecil. Artinya D mengabarkan persentase penurunan harga obligasi untuk setiap kenaikan nilai sekarang yang diberikan tingkat bunga atau hasil yang diperlakukan R1 tambah R. Persamaan 4 dapat disusun kembali dengan cara lain yang menggunakan untuk interpretasi mengenai sensitivitas suku bunga. Artinya, presentasi perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga dapat ditulis persamaan 5, yaitu menunjukkan bahwa untuk perubahan kecil dalam suku bunga, harga obligasi bergerak secara perbandingan berbalik menurut ukuran D. Jelas, untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas berdurasi panjang menderita kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuangan modal yang lebih tinggi jika suku bunga naik atau turun daripada
Sekuritas berdurasi pendek, persamaan durasi dapat diatur ulang menggabungkan D dan 1 tambah R menjadi variabel tunggal atau D 1 tambah R untuk menghasilkan apa yang oleh praktisi disebut durasi yang dimodifikasi MD untuk bunga majemuk tahunan. Oke, selanjutnya itu ada the economic meaning of production. Bagian 4, durasi adalah ukuran persentase perubahan harga sekuritas untuk perubahan 1% dalam pengembangan sekuritas. Durasi dolar adalah perubahan nilai dolar dalam harga sekuritas menjadi perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar didefinisikan sebagai durasi yang dimodifikasi dikenali dengan harga sekuritas. Dollars duration sama dengan MD kali P. Dengan demikian, nilai dolar total dari sekuritas akan berubah dengan jumlah yang sama dengan durasi dolar dikalikan dengan perubahan dan pengembalian sekuritas. Seperti durasi yang dimodifikasi, durasi dolar secara intuitif menarik karena kita mengalihkan durasi dolar dengan perubahan tingkat bunga untuk mendapatkan perubahan dolar aktual dalam nilai keamanan menjadi perubahan suku bunga. Semi-annual coupon bonds untuk aset atau kewajiban pendapatan tetap yang pembayaran bunga diterima setengah tahun atau lebih dan sering daripada tahunan. Rumus dalam persamaan 5 harus sedikit dimodifikasi. Untuk pembayaran setengah tahun, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga adalah sebagai berikut. Satu-satunya perbedaan antara persamaan 6 dan persamaan 5 adalah pengenalan dalam setengah suku bunga diskonto 1 plus R untuk perhitungan pembayaran bunga setengah tahunan. Duration and interest rate risks. Bagi LK, relevansi untuk durasi adalah sebagai ukuran untuk mengelola exposure risiko suku bunga. Peran durasi penting dalam kemungkinan FI untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan risiko suku bunga pada neraca atau beberapa bagian dari neraca tersebut. Duration of interest rate risk, management of a single security. Seringkali manajer dana perusahaan dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah dari penataan investasi aset mereka sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang tunai untuk pemegang polis dan beberapa periode mendatang. Contoh, asuransi polis yang membayar pemegang sejumlah lump sum pada mencapai usia pensiun. Resiko kepada manajer perusahaan asuransi jiwa, lebih tepatnya ke bahwa tingkat bunga atas dana yang dihasilkan dari menginvestasikan premi pemegang bisa jatuh. Dengan demikian, akumulasi pengembalian pada premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Akibatnya, perusahaan asuransi akan dipaksa untuk menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen pembayarannya. By 5-year minority discount bonds. Mengingat nilai nominal $1.000 hasil 8%. Dengan demikian, asumsi percikan tahunan harga saat ini per obligasi diskon 5 tahun akan menjadi $680,58 per obligasi. P sama dengan 680.58 sama dengan 1000 dibagi dalam kurung 1,05 per 5. Jika perusahaan asuransi membeli 1.469 obligasi ini dengan total biaya 1.000 pada tahun 2019, investasi akan menghasilkan tepatnya $1.469 pada jatuh tempo dalam 5 tahun. Durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target horizon untuk kewajiban masa depan perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya. Dari obligasi diskon tanpa kupon, perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek
pendapatan investasi. Dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh intervensi bunga perubahan tarif. By 5-year minority discount bond lagi, itu durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target horizon untuk kewajiban masa depan perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya. Secara intuitif, karena tidak ada arus kas atau kupon intervensi yang dibayarkan oleh penerbit dari obligasi diskon tanpa kupon, perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan reinvestasi. Dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh intervensi bunga perubahan tarif. By 5-year duration of coupon bond, misalkan tidak ada obligasi diskon 5 tahun, kemudian manajer portofolio dapat mencari investasi dari kupon yang tidak sesuai dengan melindungi resiko suku bunga. Di dalam contoh investasi yang sesuai adalah dalam kupon berdurasi 5 tahun obligasi. Duration and interest risk management on the whole balance sheet of an NFI. Sejauh ini kita melihat durasi masing-masing instrumen dan cara untuk memilih sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi LK, seperti perusahaan asuransi jiwa dan dana, perusahaan dengan kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya seperti pembayaran program pensiun di masa depan. Modal asuransi juga dapat mengevaluasi exposure suku bunga secara keseluruhan untuk FA, yaitu mengukur kesenjangan durasi pada neracanya. Oke, di sini saya akan mengilustrasi the duration gap for a financial institution. Yang pertama itu duration gap, yaitu ukuran dari keseluruhan exposure resiko tingkat suku bunga. Untuk memperkirakan kesenjangan durasi keseluruhan dari FI, itu harus menentukan terlebih dahulu durasi portofolio aset lembaga keuangannya dan durasi portofolio kewajiban. Dengan cara penghitungan seperti rumus yang ada di bawah itu, yaitu DA sama dengan X1A ditambah DA1 ditambah X2A ditambah A2 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita itu memiliki asumsi bahwa manajemen lembaga keuangan ini ingin menstrukturkan durasi aset dan kewajiban untuk mengimunisasi ekuitas atau kekayaan bersih dari lembaga keuangannya. Pemilik ekuitas dari guncangan tingkat bunga, namun regulator ini secara berkala memantau solvabilitas atau posisi permodalan dari lembaga keuangan. Pada kecukupan modal, regulator menetapkan rasio target minimum untuk lembaga keuangan menjadi sebuah aset. Yang paling sederhana adalah rasio modal FI terhadap asetnya, yaitu A dibagi E dibagi A sama dengan kapital rasio atau net worth. Manajer FI ini juga harus menyusun neraca sehingga kesenjangan durasi yang disesuaikan dengan leverage adalah 0. Atau delta E sama dengan 0 sama dengan DA dikurang KDL. Atau DA sama dengan KDL. Atau lebih rinci lagi DA sama dengan DL. Selanjutnya ada difficulties in applying the duration model. Kritikus model durasi sering mengklaim bahwa sulit untuk diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun, ukuran durasi dan strategi imunisasi berguna dalam sebagian besar situasi dunia nyata. Bahkan, model yang digunakan oleh Bank of International itu penyelesaiannya itu untuk memantau pengambilan resiko suku bunga bank sangat didasarkan pada durasi modelnya. Duration matching can be costly. Kritikus ini menuduh bahwa meskipun ada prinsipnya seorang manajer FI dapat mengubah DA dan DL untuk mengimunisasi FI terhadap suku bunga, restrukturasi neraca FI yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya.
sementara argumen ini mungkin benar secara historis. Pertumbuhan dana yang beli, sekuritas aset, dan pasar pinjaman telah sangat mengurangi kecepatannya dan menurunkan biaya transaksi restrukturisasi neraca utamanya. Immunization is a dynamic problem. Imunisasi itu merupakan aspek dari model durasi yang tidak dipahami dengan baik. Contohnya itu kayak imunisasi sebelumnya, di mana suatu perusahaan asuransi berusaha untuk membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar 1.469 US dollar dalam 5 tahun. Apapun yang terjadi pada suku bunga, kami akan menunjukkan bahwa membeli jatuh tempo 6 tahun. 8% kupon obligasi dengan durasi 5 tahun mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan ketika dalam suku bunganya. Kata instantaneous sangat penting di sini. Nah, dia berarti perubahan suku bunga segera setelah pembelian obligasi. Namun, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu selama periode holding. Selanjutnya, durasi obligasi berubah seiring berjalannya waktu, yaitu saat mendekati jatuh tempo dan target tanggal cakrawala. Selain itu, durasi ini berubah pada tingkat yang berbeda dari waktu nyata atau kalender. Selanjutnya ada large interest rate change and convexity. Convexity ini itu adalah derajat kelengkungan kurva harga atau harga dan hasil di sekitar tingkat suku bunga tertentu. Durasinya ini secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam tingkat bunga dari urutan 1 basis poin. Tapi kita anggaplah minat guncangan tingkat jauh lebih besar dari urutan 2% atau 200 basis poin. Kemudian durasi ini menjadi prediktor yang kurang akurat tentang seberapa harga sekuritas akan berubah. Oleh karena itu, ukuran sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Mungkin sekian presentasi dari prof kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.